Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, satu hal yang kita tahu, ketenangan sejati ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita minta pimpinan dari Tuhan, kita minta tuntunan dari Tuhan. Haleluya. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekat-Mu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekat-Mu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekat-Mu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Kedamaian abadi selalu di hidupku. Kedamaian abadi selalu di hidupku. Tenang bersama-Mu Tuhan, damai bersama-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Itu yang selalu ku rindu. Yesusku, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Tentunya kita percaya bahwa setiap kita ada di dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan kita. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak untuk setiap kita, untuk kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita yakin percaya bahwa kebenaran daripada Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani akan setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kasih karunia membuat kita mendengar akan suara Tuhan. Kasih karunia membuat kita mendengar akan suara Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana cara Tuhan berbicara kepada setiap kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan untuk dapat berbicara dalam setiap kehidupan kita? Tentunya banyak Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan dapat berbicara kepada setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, melalui suara Tuhanlah setiap kehidupan kita ini dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat kemuliaannya, menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk bagaimana kita mendapatkan akan keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya untuk kita dapat mendengar akan suara Tuhan atau bagaimana Tuhan dapat berbicara lewat setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya yakin percaya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kehidupan kita tanpa kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan, seharusnya kita dapat menjadi kawan sekerja daripada Tuhan. Ketika kita mampu menjadi kawan sekerja daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Jadi benar Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita dapat mengerti untuk Tuhan dapat berbicara dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini? Tentunya kita didapati kita harus menjadi kawan sekerja daripada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap perusahaan ketika ada atasan kita atasan kita memiliki orang kepercayaan atau dengan kata lain tangan kanan di dalam perusahaan tersebut, pastinya atasan kita hanya akan berani untuk mengatakan apa yang menjadi visi misinya di dalam atasan kita menjalankan perusahaannya, apa yang menjadi kerinduan atasan kita untuk dibagikan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, seorang atasan itu akan memberitahukan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi rahasianya kepada orang-orang biasa, apalagi bawahan-bawahannya yang belum dipercayakan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, begitulah setiap kehidupan kita. Ketika hidup kita didapati Tuhan untuk kita layak menjadi kawan sekerja daripada Tuhan, maka kita akan didapati menjadi pribadi-pribadi yang dapat mendengar akan suara Tuhan. Lalu pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana cara Tuhan berbicara di dalam setiap kehidupan kita.
Tentunya sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan, sudah seharusnya setiap hidup kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat dan harmonis dengan Tuhan kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita mengerti ketika Tuhan ingin berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar ada 3 poin bagaimana cara Tuhan berbicara kepada setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah melalui firman-Nya. Jadi Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, itu cara yang pertama yang Tuhan pakai untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita, anak-anaknya. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan terutama setiap kita yang menjadi hamba-hamba Tuhan pada pagi hari ini, tentunya setiap kehidupan kita, setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, sudah seharusnya itu bermuara kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan hidup kita jauh daripada Tuhan, maka secara otomatis dapat saya katakan kita tidak akan dapat mendengar akan suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menjadi pendengar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat mendengar akan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita merenungkan akan firman Tuhan itu siang dan malam, kita dapat mengerti akan isi hati Tuhan, akan apa yang menjadi perjanjian Tuhan, ketetapan-ketetapan daripada Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita terus renungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan inilah Tuhan ingin mencurahkan akan isi hatinya kepada setiap kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu di dalam Mazmur pasal yang ke-63, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, judul perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi benar Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tanpa kita merenungkan akan kebenaran daripada Tuhan, hidup kita ini seperti tanah yang kering Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tanah yang kering itu dapat dipakai oleh Tuhan, dapat diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan, kalau kita tidak mencari akan sumber yang mampu untuk memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Yaitu caranya adalah kita merenungkan akan firman Tuhan itu siang dan malam dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah cara yang Tuhan pakai untuk Tuhan dapat berbicara kepada setiap hidup kita adalah melalui mimpi yang kita miliki. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Amin. Yaitu adalah caranya Tuhan berbicara melalui mimpi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-13, bagaimana Samuel dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidah daripada Tuhan untuk menunjukkan akan dosa-dosa dari anak-anak Imam Eli pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan pada waktu itu firman Tuhan pun jarang. Bahkan kalau kita perhatikan di sini Samuel mendengar akan perkataan Tuhan sebanyak 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada waktu itu Samuel belum percaya kalau itu Tuhan. Makanya Samuel terbangun lalu bertanya kepada Imam Eli, apakah Imam Eli memanggil akan Samuel ini? Ternyata tidak. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 8 dan sampai yang ke-13 yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan sendiri itu datang menghampiri Samuel dan memberitahukan apa yang ingin Tuhan katakan lewat kehidupan Samuel ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini untuk kita dapat mengerti, bahkan kita dapat mendengar akan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus memiliki hati yang tanggap, hati yang mau merespon akan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Samuel ini adalah anak perjanjian yang Tuhan berikan kepada Ibu Hana. Karena pada waktu itu kita mengerti bahwa Ibu Hana ini lama mandul, tetapi kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, bagaimana Hana ini bernasar kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan anak ke dalam hidupnya, maka Ibu Hana ini akan memberikan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan betul Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga atau 1 Samuel pasal yang kedua ini, Tuhan menepati janjinya kepada Ibu Hana. Tuhan memberikan anak laki-laki Samuel bagi Ibu Hana pada waktu itu. Dan kelahiran Samuel ini kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengerti bahwa Samuel ini dipakai untuk menjadi nabinya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat atau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Nabi Samuel ini dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi Raja Saul dan Raja Daud pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu bahwa apa yang ada di dalam diri daripada Samuel ini, Tuhan pun terlebih mengerti, ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Samuel dalam hidupnya. Bagaimana Samuel tidak membiarkan firman Tuhan itu jatuh sia-sia, tetapi firman Tuhan yang ada itu dihidupi oleh Samuel. Bahkan Samuel mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan dalam setiap kehidupannya.
Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat setiap kehidupan kita, maka tidak ada cara lain untuk kita mendengar akan suara daripada Tuhan. Poin yang ketiga adalah Tuhan berbicara melalui orang percaya. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Mungkin di dalam setiap pelayanan kita, mungkin Bapak Gembala kita seringkali berbicara kepada kita. Mungkin Gembala kita memberikan, dia mendengar suara Tuhan untuk diberitahukan kepada setiap kehidupan kita. Atau mungkin Bapak Gembala kita mendengar akan suara Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini tentunya setiap kita dapat mendengar akan suara Tuhan, karena kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita harus memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan untuk kita dapat mendengarkan akan suara hati Tuhan, untuk Tuhan dapat bicara dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di dalam setiap pelayanan kita seringkali kita mendoakan orang, tahu-tahu di dalam hati kita Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk kita sampaikan kepada jemaat yang kita layani dalam pelayanan kita. Mungkin lewat setiap kehidupan kita dapat menjadi penyambung lidah daripada Tuhan untuk kita bernubuat kepada orang lain. Tetapi setiap suara-suara daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memiliki akan kepekaan dalam setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika suara Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, pastinya ada tanda-tanda, Bapak Ibu Saudara. Tentunya yang pertama ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi setiap suara-suara yang dalam hati kita harus menguji, Bapak Ibu Saudara, apakah suara itu memang benar-benar dari Tuhan atau hanya suara hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam setiap kehidupan pelayanan kita, bahkan Tuhan dapat menggunakan orang-orang lain di sekitar kita untuk menyampaikan akan suara daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita terus miliki hubungan yang harmonis, hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, supaya kita dapat terus mendengar suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang membawa keberhasilan dalam setiap kehidupan kita.